Tahu nggak sih apa perbedaan peta, globe, sama atlas? Fungsi peta pertama, sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, dengan melihat peta kita bisa tahu ya lokasi-lokasi wilayah-wilayah mana saja yang ada di permukaan bumi. Kedua, untuk memperlihatkan jarak, luas atau arah suatu tempat. Nah, jadi kita bisa tahu lokasi Surabaya itu di mana, Jombang itu di mana. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi seperti letak kota, sungai, gunung, laut. Itu bisa kita lihat dengan melihat peta. Jenis-jenis peta. 1. Berdasarkan skala peta, ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Apa itu peta kadaster? Apa itu peta skala besar? Nah, kita akan bahas di sini ya. Peta kadaster itu peta berskala sangat besar. Peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Contoh, peta tanah. Peta skala besar adalah peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250. Contoh, peta desa, peta kecamatan. Peta skala sedang adalah peta yang berskala 1:250 sampai 1:500. Contoh, peta kabupaten dan peta provinsi. Peta skala kecil adalah peta yang berskala 1:500 sampai 1:1 juta. Contoh, peta negara. Nah, jadi semakin luas suatu wilayah, maka skalanya semakin kecil ya guys. Yang kedua, berdasarkan isi peta. Ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya, peta dunia, peta topografi, dan peta geografi. Peta khusus atau disebut peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus yang terdapat di suatu daerah tertentu. Misalnya, peta hasil tambang, peta persebaran penduduk, peta potensi perairan di Indonesia. Itu adalah contoh peta khusus ya. Yang ketiga, berdasarkan bentuk peta. Ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar atau peta dua dimensi adalah peta yang berbentuk datar, yang sering kita lihat di atlas. Peta timbul atau peta tiga dimensi adalah peta yang dibuat hampir sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Peta digital adalah peta yang dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contoh, panjang jalan raya adalah 1 km. Pada peta tergambar 5 cm. Nah, skalanya berapa ya? Rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya adalah 1 km. Nah, 1 km ini harus dirubah ke cm
1 km sama dengan 100.000 cm, karena setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, ini tangganya kan turun 5 kali, jadi dikalikan 100.000. Contoh soal 2. Jangan lupa ya, satuannya jarak sebenarnya itu kilometer. Kalau satuannya jarak pada peta itu cm. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Yang kedua, ada atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk menghambat atau mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Yang ketiga, ada objek. Jadi ada sumber tenaga yang melewati atmosfer menuju ke objek. Nah, objek ini adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran penginderaan jauh. Selanjutnya ada wahana. Wahana adalah alat atau kendaraan yang membawa sensor. Jadi wahana ini alat yang membawa sensor merekam objek. Sensor alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga atau yang merekam objek. Jadi sensor ini yang merekam objek di permukaan bumi. Selanjutnya diolah menjadi data visual yang akhirnya hasil akhirnya itu adalah citra. Citra ada dua, bisa citra foto, non-foto. Selanjutnya citra dan non-citra ini digunakan instansi-instansi untuk keperluan Nah, yang satu ini ada citra non-foto. Citra non-foto adalah gambaran suatu objek yang diambil dari satelit menggunakan sensor. Nah, gambarannya pun nggak sama seperti citra foto udara, karena gambaran citra non-foto direkam dari satelit di luar angkasa sana. Jadi objeknya nggak sama dengan citra foto. Nah, citra non-foto ini banyak sekali macamnya. Ada citra inframerah, citra radar, citra multispektral. Kalian bisa cari di Google, banyak banget macam-macam citra non-foto.
Tahapan kerja SIG. Yang pertama ini adalah input data. Input data yang berasal dari satelit diambil, kemudian dianalisis data dengan menggunakan hardware, komputer, dan menggunakan software. Di situ ada aplikasi mengolah sistem informasi geografis. Setelah diolah, dianalisis, output jadilah ini keluaran, bisa berupa peta tergantung buatnya peta apa, peta jenis tanah, itu berarti outputnya. Sumber data SIG ada data lapangan, data sekunder, data peta, dan data citra. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan data citra saja atau data sekunder saja, karena data citra dan data sekunder terkadang ada tidak kecocokannya dengan data di lapangan. Jadi data lapangan ini harus tetap dilakukan. Dengan adanya data lapangan, terus adanya data sekunder, data peta, data citra ini sebagai pendukung data lapangan. Basis data SIG ada dua, data spasial dan data atribut. Data spasial terdiri dari data vektor dan raster. Vektor itu berbentuk garis-garis seperti ini ya. Nah, sedangkan raster itu terdiri dari pixel-pixel. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Sedangkan data atribut itu data yang penjelasan dari data raster atau vektor. Jadi di sini tuh di dalam aplikasi SIG itu bisa dilihat atributnya. Jadi misalkan kita memasukkan peta Kabupaten Gresik yang terdiri dari beberapa terdiri dari beberapa kecamatan. Nah, nanti tuh kita buka atributnya. Di situ ada penjelasannya. Ada kecamatan semuanya yang ada di Kabupaten Gresik.